konflik yang sekarang ini sedang terjadi sebetulnya tidak terlalu mengejutkan. Oh, Kenapa saya katakan tidak mengejutkan? Karena Iran itu sebetulnya sudah lama dibidik oleh Amerika. Nah, jadi Israel itu tidak bisa dibuat nyenyak tidurnya oleh Iran. Iran, sehingga bagaimanapun caranya Iran itu harus dilenyapkan gitu. Iya. Katakanlah kalau ini perang ini benar-benar semakin bereskalasi dan harga minyak dunia menyentuh 100 dolar per Iya, barel, iya. maka saya nggak bisa bayangkan itu ruang fiskal kita kemudian akan kesulitan mencari dana untuk menanggung biaya subsidi BBM di Indonesia. Sebaiknya Indonesia keluar dari BOP. Oh, siap. Itu karena dari awalnya sudah blunder lah ini kebijakan ini, dan dibuktikan dengan serangan Amerika ini menunjukkan kalau BOP itu sudah tidak kredibel lagi sebagai lembaga yang untuk mempromosikan perdamaian. Hai Tribuners, jumpa lagi dengan saya Is Widodo, News Manager Tribun Jateng dalam acara Tribun Topik. Tribuners, belakangan ini Timur Tengah bergejolak. Iran diserang oleh Israel dan Amerika, dan Iran juga tidak tinggal diam. Bahkan meskipun sekarang pemimpin tertinggi Iran sudah berganti yang baru, serangan balasan juga semakin besar kepada daerah-daerah negara-negara di Timur Tengah yang ada pangkalan militer Amerika Serikat di sana. Bahkan Tel Aviv pun juga tidak luput dari serangan rudal balistik Iran. Nah, oleh karena itu kita hadirkan tokoh pengamat politik hubungan internasional yang sangat hebat dan masih muda. Beliau adalah Bapak Dr. Muhammad Rashidin SSOS MA, dosen Departemen Hubungan Internasional di Universitas Diponegoro. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam, Pak Is. Boleh menyapa Pak Rosid ke Tribuners? Halo Tribuners. Pak Rosid, saya manggilnya Pak Rosid ya? Ya. Siap. Pak Rosid melihat konflik di Timur Tengah itu sebenarnya Israel dan Amerika itu motifnya apa, Pak? Iya, jadi Pak Is, konflik yang sekarang ini sedang terjadi sebetulnya tidak terlalu mengejutkan. Oh, Kenapa saya katakan tidak mengejutkan? Karena Iran itu sebetulnya sudah lama dibidik oleh Amerika, sebetulnya. Sejak dulu, ya, semenjak hubungan diplomatik kedua negara itu putus tahun 79 karena revolusi Islam, iya. itu sebetulnya Iran itu udah masuk ke dalam daftar hitam target operasi militer oleh Amerika Serikat. Nah, jadi kenapa kemudian perang ini terjadi? Karena memang tadi itu saya bilang bahwa sejak lama Amerika sudah membidik Iran ini, dan Israel sebetulnya bermain cukup dominan dalam perang ini. Jadi kalau dibilang kemudian Amerika menyerang Iran itu sebetulnya kurang tepat, karena niatan untuk menyerang Iran itu sejatinya lebih dominan dari Israel sendiri menggunakan tangan Amerika, karena kita tahu ya di Amerika itu kan kekuatan lobby Yahudi sangat kuat ya, sangat dominan, sehingga kebijakan-kebijakan luar negeri Amerika termasuk agresivitas Amerika di kawasan Timur Tengah itu tidak bisa dilepaskan dari peran dari lobby Yahudi ini. Itu yang pertama. Yang kedua, kita perlu memahami bahwa perang ini sebetulnya adalah sequel dari agresivitas Trump. Kita tahu menculik presidennya yang mengejutkan dunia begitu. Dan salah satu episode lainnya adalah Amerika mengganti dari kementeriannya, dari Kementerian Pertahanan menjadi Kementerian Perang begitu, Department of War. Gitu. Nah, ini artinya pergantian nomenklatur ini bukan semata-mata pergantian nama, tapi berimplikasi lebih jauh terhadap kebijakan luar negeri Amerika yang ekspansionis dan agresif. Jadi kalau kita lihat sekarang Amerika agresif di Iran, itu sebetulnya tak lepas dari implikasi pergantian nama itu, bahwa Departemen Perang itu mengimplikasikan Amerika harus menunjukkan ototnya lah gitu kira-kira di dunia. Seperti itu saya kira Pak Is untuk memahami. Siap, Pak Rosid. Tribuners, ternyata Amerika dan Israel ini mengincar Iran sudah lama. Jadi kalau ini terjadi serangan itu tidak mengejutkan karena memang sudah lama diincar. Pak Rosid, kira-kira
mereka mengincar Iran itu apakah karena unsur agama atau unsur kekayaan minyak atau unsur ekonomi atau perdagangan atau karena mereka Iran itu termasuk yang paling getol membela Palestina. Kira-kira seperti apa Pak Rosyid? Kata kuncinya sebetulnya adalah keamanan Israel. Oh, keamanan Jadi yang Israel. paling takut terhadap Iran itu sebetulnya Israel, bukan Amerika. Karena kalau kita hitung-hitung secara matematis, senjata Iran itu nggak bisa nyampe ke daratan Amerika. Walaupun memang bisa menjangkau aset-aset Amerika di kawasan, ya, termasuk pangkalan-pangkalan militer di negara-negara Teluk seperti itu. Tapi sebetulnya sejarah permusuhan Iran dan Israel itu juga sudah lama sekali. Karena bagaimanapun Israel itu memandang Iran ini seperti duri dalam daging lah, kira-kira begitu. Kerikil dalam sepatu. Karena Iran mendanai Hezbollah di Lebanon, Iran mendanai Hamas juga, yang menjadi musuh bebuyutan dari Israel, dan berkali-kali pemimpin Iran dulu di era Ahmadinejad juga pernah mengancam akan menghapus Israel dari peta dunia begitu. Nah, jadi Israel itu tidak bisa dibuat nyenyak tidurnya oleh Iran, sehingga bagaimanapun caranya Iran itu harus dilenyapkan gitu. Apalagi Iran kan sudah ini ya, ada indikasi untuk mengembangkan senjata nuklir. Nah, itu tambah membuat Israel lebih takut lagi gitu. Tidak nyenyak tidurnya ya. Ya. Jadi selama ini menurut Pak Rosyid, Israel itu paling tidak tenang, paling tidak nyaman apabila Iran masih kuat gitu ya. Betul. Nah, ini tujuan serangannya itu apakah pengen menguasai atau hanya ingin memperlemah dan melucuti senjata Iran, Pak? Yang paling utama sebetulnya adalah ingin mengganti rezimnya. Bukan menduduki, tapi rezimnya yang memang sangat antagonis terhadap Israel. Nah, oleh karena itu tujuan utamanya adalah bagaimana rezim ini diganti, atau regime change istilahnya kalau dalam Amerika ya. Menjadi pemerintahan yang lebih ramah lah terhadap Israel dan Barat. Jadi itu tujuan utama dari konflik ini, saya kira itu. Pak Rosyid, sekarang kan Ayatullah Ali Khamenei kan sudah gugur ya. Kemudian pemimpin tertinggi Iran ini juga digantikan oleh sosok yang kira-kira tidak mungkin pro Israel sama Amerika. Lalu Bapak melihatnya seperti apa? Ya, di Iran itu akan selalu seperti itu sistemnya. Jadi patah tumbuh hilang berganti. Jadi begitu pimpinan tertingginya berhasil dibunuh oleh Barat, maka akan muncul lagi tunas-tunas baru yang tidak kalah sengitnya menentang Barat. Jadi saya kira perang ini tidak akan menyelesaikan masalah kecuali nanti Amerika dan Barat ya, koalisi Barat, kalau ini kan NATO ini belakangan sudah mulai terlihat mau terlibat ini. Betul, kalau terjadi perang darat, kemungkinan dan Iran mungkin akan diduduki, nah barangkali akan jadi Irak kedua dengan rezim yang lebih ramah terhadap Barat. Baru kemudian peta politik di kawasan akan berubah drastis, saya kira itu. Cuman belum arah sana memang indikasinya. Ya. Saat ini kondisi kebijakan luar negeri negara-negara di Timur Tengah itu, apakah ada selain Iran yang masih melawan Israel sama Amerika, Pak? Saya kira hanya Iran ya yang cukup ini frontal gitu menentang. Gitu ya? Selebihnya lebih ke pro Amerika, termasuk Arab Saudi dan semua negara-negara yang mana aset Amerika ada di situ, ya lebih condong ke Barat. Negara-negara kayak termasuk Mesir, Saudi, Yordan dan sebagainya terkunci oleh perjanjian dengan Israel ya, Pak? Betul, ya. Sehingga tidak mau ribet atau apa dengan adanya Palestina dibombardir seperti itu ya? Iya, kalaupun terlibat justru mereka malah itu akan merugikan mereka sendiri. Oh gitu ya. Pak Rosyid, ini sekarang kemarin Iran itu mengancam akan menutup Selat Hormuz. Bahkan sudah dilakukan, kapal-kapal yang melintas di situ diancam tembak dan ditenggelamkan. Itu sebenarnya tawar-menawarnya Iran seperti apa, Pak? Ya, Iran menggunakan Selat Hormuz itu dari zaman dulu ya, sebagai senjata politik, karena dia tahu bahwa 30% atau 20%, saya lupa tepatnya, itu jalur minyak global itu lewat situ, Pak. Oh gitu ya. Ya, jadi dengan keadaan seperti itu, maka Iran sebagai otoritas yang menguasai, yang punya wewenang untuk mengelola Selat Hormuz itu sebagai lalu lintas internasional,
itu menggunakannya sebagai alat politik, sebagai alat bargain. Iya. Jadi ketika dia diserang, kemudian dia akan menutup itu, dan seperti dulu pernah terjadi juga ketika perang Teluk, ya, perang Irak-Iran atau Irak-Iran itu ya. Irak-Iran, maka efeknya akan berdimensi global karena Iya. berkaitan dengan pasokan minyak. Minyak ke Dan seluruh semua dunia. negara Iya, Pak. itu tergantung sekali dengan energi. Oh, gitu ya. Pak, Indonesia kan termasuk impor minyak BBM juga dari sana gitu ya. Kalau misalnya sekarang sudah, bahkan kapal Pertamina ada yang terjebak di sana juga. Itu ngefeknya ke Indonesia seberapa besar, Pak, itu? Ya, efeknya tentu sangat signifikan karena Indonesia adalah net importer minyak ya. Dan apa namanya? Apabila Selat Hormuz itu kemudian diblokir dan suplai tersendat, maka akan menaikkan harga minyak global. Baru-baru ini saja saya baca kemarin itu sudah naik sampai ke level 80 berapa dolar per barel kalau nggak salah. Dan ini tentunya nanti akan memberikan efek domino yang demikian panjang, karena kalau harga minyak itu kan sangat sensitif ya, untuk menaikkan inflasi bahan-bahan pokok dan yang lain. Cepet ngefeknya ya. Ngefeknya luar biasa. Dan menurut hitungan pernah saya baca juga, itu per kenaikan per $1 per barel itu bisa menambah beban APBN subsidi itu 10 triliun. Jadi kita bisa bayangkan apabila kenaikannya signifikan, katakanlah kalau ini perang ini benar-benar semakin bereskalasi dan harga minyak dunia menyentuh $100 per barel, maka saya nggak bisa bayangkan itu ruang fiskal kita kemudian akan kesulitan mencari dana untuk menanggung biaya subsidi BBM di Indonesia. Gitu. Dulu pernah sampai $100 per barel ya Pak harga minyak ya? Pernah ya, 104, terus turun-turun lagi. Sekarang di kisaran 60, sekarang sudah mau naik lagi 80 kalau nggak salah itu. Pak Rosid, saya pernah baca sebenarnya tujuan Amerika sama Israel menggempur Iran dan lain sebagainya itu adalah untuk melemahkan ekonomi Cina. Karena Cina dianggap musuh perdagangan yang kuat, mampu memproduksi hasil barang-barang dengan harga yang murah, dan itu mengandalkan energi pasokan dari Iran. Kira-kira Pak Rosid melihat ini seperti apa? Saya kok skenario itu menurut saya terlalu jauh ya. Jauh ya. Ya walaupun tentu perang dagang antara dua adidaya ini terus berlangsung, terutama di era Trump ya, yang sangat getol sekali untuk terkait dengan minyak, perang dagang dengan Cina. Tetapi saya tidak melihat korelasi ini dan konflik ini. Saya tetap melihat bahwa konflik ini itu sebetulnya agenda Israel untuk melenyapkan ancaman. Karena Netanyahu dalam pidato juga mengatakan serangan ini preemptive strike, gitu. Serangan pendahuluan itu ditujukan untuk mengeliminasi ancaman eksistensial terhadap keamanan nasional Israel, dan Amerika otomatis sebagai sekutu terdekat ya, sebagai bapaknya tentu akan jelas membantu Israel. Padahal kalau kita runut kemarin Pak, itu kan sebetulnya Iran dan Amerika sedang duduk di meja perundingan. Oh iya? Yes. Beberapa saat sebelum serangan terjadi itu sebetulnya sedang berunding. Dan sudah muncul kemajuan sejatinya. Oh gitu ya. Tetapi Israel tampaknya kurang sabar karena mereka tidak menginginkan perundingan. Karena yang mereka inginkan sebetulnya ya lenyapnya ancaman dari Iran itu. Biar nggak terganggu ya Pak ya. Iya. Karena powernya militer kan masih paling besar Iran saat ini ya, kalau daerah kawasan Timur Tengah ya. Bisa dikatakan begitu. Pak Rosid, kalau seperti itu, misalnya ada yang melihat bahwa Amerika menguasai minyak Venezuela, ya kan? Itu sudah satu langkah untuk menghapus pasokan energi ke Cina. Kemudian Iran juga diperlakukan seperti itu, karena ini kan ditebak itu Iran kan bekerja sama dengan Cina dan Rusia gitu ya. Tapi kita lihat saat ini negara-negara yang diduga akan membantu Iran ini belum campur tangan ke situ ya Pak. Pak Rosid melihat seperti apa Pak? Ya, orang dulu beranggapan ini akan terjadi skenario Perang Dunia Ketiga. Karena Iran sekutunya Rusia, Cina dan negara-negara yang anti Amerika begitu. Tapi belakangan kita lihat sepertinya mereka pasif saja kan, tidak berusaha untuk membantu
Iran. Atau bergerak tapi nggak terdeteksi ya Pak? Pergerakannya kalau saya melihat tidak intervensi langsung, tetapi mungkin akan menyuplai persenjataan. Nah, jualan ya. Jualan senjata, karena ini medan perang itu bagaimanapun menguntungkan bagi produsen senjata. Tapi kalau intervensi langsung, ikut membantu secara langsung, saya kira tidak ya, karena satu, Rusia sedang sibuk sendiri dengan Ukraina, nggak selesai-selesai gitu. Sudah bertahun-tahun ya Pak. Ya, Cina tampaknya doktrin non-intervensinya cukup kuat. Jadi mereka tidak bermain di perang yang dilakukan oleh orang lain. Sehingga itu membuat kecil kemungkinan situasi ini akan bereskalasi menjadi perang global yang lebih luas. Jadi saya tetap melihat ini akan tetap terisolir sebagai perang, kalaupun bereskalasi paling-paling ya levelnya regional aja gitu. Pak, Presiden Trump itu bilang perang ini paling nanti 4 minggu selesai gitu ya. Israel juga berharap tak terlalu lama bisa menghabisi Iran, kekuatannya dilemahkan dan lain sebagainya, sehingga tidak menjadi ancaman bagi Israel gitu ya. Tapi kita lihat Iran ini tidak semudah itu, dan saya lihat juga presiden yang baru ini, pemimpin yang baru ini menerapkan bahwa perang ini akan berlangsung jangka panjang supaya Amerika juga kelelahan, kehabisan dana dan lain sebagainya. Kalau Bapak prediksi seperti apa? Ya, saya memproyeksikan perang ini tidak akan berlangsung singkat. Oh ya. Satu, karena Iran ini bukan negara yang tidak berpengalaman dalam hal perang. Oh iya. Karena sudah sejak lama ya. Iya. Dan ini peradaban kuno, sejak zaman Persia. Ya. Jadi perang itu bagi Iran ya bagian dari jati diri mereka, ibaratnya. Ya, mereka sudah terbiasa kalau orang Jawa bilang itu gelut gitu. Iya, mengidentifikasi dirinya begitu ya. Iya, jadi tidak mudah lah secara spirit untuk ditaklukkan. Sehingga betul bahwa Iran akan membuat Amerika itu kehabisan nafas, yang memaksa Amerika untuk kemudian membuat konsesi dengan Iran itu kemungkinan akan terjadi. Ya, dan faktor kedua adalah adanya supply dari negara-negara sekutu Iran untuk persenjataan, dan ini sangat dimungkinkan apabila alutsista Iran nanti sudah mulai menipis begitu ya, maka pasokan-pasokan dari luar, dari Rusia, dari bahkan kemarin Korea Utara sudah menawarkan rudal itu. Jadi ini mungkin saja gitu ketika nanti perang ini akan bereskalasi dan Iran sudah mulai terengah-engah, bisa jadi akan meminta bantuan negara untuk suplai senjata itu. Atau bisa jadi juga terbalik, kalau Amerika kehabisan tenaga ngajak berunding ya Pak ya. Nah itu bisa jadi itu. Nggak punya pilihan lain, nggak ada pilihan lain ya. Tapi gengsi biasanya ya. Ya, biasa negara besar. Pak, sebenarnya dampak terbesar bagi Indonesia dengan adanya perang seperti itu di item-item apa saja Pak? Saya melihat keamanan energi ya. Keamanan energi. Kalau keamanan dalam hal politik saya kira tidak terlalu, karena secara geografis kan jauh ya kita, dan Indonesia tidak termasuk negara yang punya riwayat permusuhan dengan Israel walaupun nggak punya hubungan diplomatik, dan juga dengan Amerika. Gitu. Jadi dampak yang lebih terasa adalah di ekonomi karena implikasi naiknya harga minyak itu, dan kita sangat sensitif terhadap kenaikan harga minyak. Itu saya kira yang nanti akan memberikan efek berantai ke keadaan ekonomi masyarakat. Pak, kalau kemarin kan Indonesia gabung dengan Pool of Peace, ya untuk perdamaian juga. Ternyata di dalamnya situ ada Israel juga gitu ya. Jadi sebenarnya kalau menurut Bapak sebaiknya itu dilanjut atau mundur Pak? Saya melihat gabungnya Indonesia di dalam BOP itu sebuah blunder itu. Oh, blunder ya. Blunder, salah satu blunder paling parah lah dalam sejarah politik luar negeri Indonesia itu. Kok ujung-ujung gabung gitu ya Pak ya? Itu kalau dalam kajian saya, kajian diplomasi, itu benar-benar nggak masuk akal, nggak rasional. Bargainingnya lemah atau? Karena begini, mestinya ya kebijakan untuk bergabung dengan satu lembaga buatan negara besar itu mestinya harus dikalkulasi untuk ruginya. Betul. Itu kira-kira kalau gabung situ nanti apa yang tergadaikan, apa kira-kira cost and benefit-nya dan sebagainya. Nah kita tidak melihat itu Pak. Itu berkaitan dengan ancaman perang dagang atau tarif enggak Pak kira-kira? Indonesia dikenai tarif sekian kalau nggak mau gabung dengan BOP gitu, ada nggak Trump seperti itu kira-kira? Bukti konkretnya belum ada, tapi sinyalemen ke arah sana mungkin ada ya, karena ada ya. Prabowo ini kan kalau saya melihat ketika memutuskan kebijakan luar negeri itu jarang melakukan konsultasi dengan para pakar. Nggak diskus ya?
Betul. Jadi dia langsung mengambil sendirian. Tapi begitu sudah dilakukan, Baru baru kemudian memanggil. Jadi ini bukan sebuah konsultasi menurut saya, tapi sosialisasi gitu kan. Iya, iya. Bapak, kalau saya lihat Indonesia belum jadi bayar iuran yang sekian triliun itu ya, yang untuk PUP ya Pak? 16 ya. Belum ya? Belum. Sebaiknya nggak usah ya Pak, eman-eman ya. Jangankan bayar, kita kalau melihat kasus perang ini aja, mestinya sudah mundur. Seharusnya ya. Karena pemrakarsa peace, perdamaian, itu sendiri justru menjadi inisiator perang gitu loh. Nah, logisnya begitu ya Pak. Betul, ya? jadi saya kira sudah cross the line dan ini sudah menyalahi lah marwah dari Board of Peace sendiri yang memang bertujuan untuk mencipta perdamaian, tapi justru malah menciptakan peperangan gitu. Jadi ini paradoks dan Indonesia mestinya harus tegas. Oke, ini nggak sesuai dengan prinsip politik luar negeri kami out. Mestinya begitu. Arahnya kan kayak untuk pembiayaan pemulihan Gaza. Gitu Betul, ya. ya. Akhirnya cari dana lah dikumpulkannya seperti itu ya. Padahal dulu yang menyeru rusak kan Israel ya. Harusnya Israel. Kenapa cawe-cawe sampai Amerika membentuk ini iuran sekian? Harusnya kan sadar diri juga Israel. Iya mestinya, tapi nggak mungkin itu. Nggak mungkin. Dan sekarang serangan fokusnya ke Iran. Gaza mungkin juga Hamas dilihat sudah tidak begitu kuat lagi ya. Barangkali fokusnya ke Iran. Pak, sebenarnya kalau seperti itu, 2 hari ini kan Pak Presiden ke Israel ya, ke Iran ya, untuk ya ngajak berunding biar ini gencatan senjata. Kalau Bapak melihat politik luar negeri seperti itu bagaimana Pak? Gini, sebenarnya kemarin itu kan Prabowo sempat menawarkan diri ya untuk menjadi mediator perang ini. Dan beberapa tokoh termasuk diplomat senior mengkritik keputusan itu karena dianggapnya tidak realistis. Iya. Jadi tidak realistisnya itu karena satu, yang perang itu kan yang memerangi kan Amerika. Mestinya yang dituntut untuk menghentikan atau berdamai itu adalah yang penyerangnya dulu. Iya. Tapi yang kita lakukan ajak komunikasi justru malah Irannya sebagai korban itu kan tidak fair juga ya. Yang kedua adalah bahwa Indonesia itu memang harus kita akui tidak cukup kuat pengaruhnya di dunia internasional dibandingkan negara adidaya. Sehingga kalaupun menjadi mediator ini akan sangat susah meyakinkan Amerika, terutama Israel untuk stop. Gitu. Tetapi di sisi lain, saya melihat bahwa inisiatif ini sebetulnya tidak salah. Kenapa tidak salah? Karena insting dari seorang pemimpin Indonesia itu yang menjalankan mandat konstitusi. Iya. Konstitusi kita mengatakan Indonesia harus ikut serta dalam penciptaan perdamaian dunia. Betul. Artinya ini sudah menjadi DNA kebijakan luar negeri Indonesia. Ketika ada perang, ada konflik, Indonesia automatically akan terpanggil untuk mendamaikan. Jadi di satu sisi memang ini adalah panggilan konstitusi ya Pak. Konstitusi. Tapi di saat yang sama, seperti saya bilang tadi, sebetulnya ini memang boleh dikatakan ya kurang realistis lah itu sebenarnya. Pak, apakah sudah waktunya ini TKI pekerja migran Indonesia yang ada di Timur Tengah ditarik Pak? Lihat eskalasi seperti ini. Saya kira belum ya, karena yang menjadi concern pemerintah sekarang ini adalah mengevakuasi WNI yang ada di Iran. Dan pemerintah Iran pun menjamin keamanan mereka sebetulnya. Walaupun kita juga cukup khawatir juga ya dengan eskalasi perang ini. Kalau untuk TKI di negara-negara Timur Tengah yang lain seperti Arab Saudi yang paling banyak ya di situ, Abu Dhabi dan lain, saya kira belum terlalu urgent untuk menarik itu. Masih dibiarin dulu ya. Iya. Baik, terima kasih Pak Muhammad Rasyidin, Pak Dr. Muhammad Rasyidin, SSOS MA, dosen Hukum Internasional di FISIP Undip. Hubungan Internasional di FISIP Undip yang luar biasa pengamatannya dan ke depan mau seperti apa. Saya minta closing statement apa yang sebaiknya dilakukan oleh Indonesia dengan adanya perang yang belum berkesudahan ini Pak. Monggo Pak Rasyid. Ya. Satu, sebaiknya Indonesia keluar dari BOP. Oh siap. Itu karena dari awalnya sudah blunder lah ini kebijakan ini dan dibuktikan dengan serangan Amerika ini menunjukkan kalau BOP itu sudah tidak kredibel lagi sebagai lembaga yang untuk mempromosikan perdamaian. Yang kedua, Indonesia harus kembali ke marwahnya sebagai negara pemimpin Global South, negara-negara Selatan yang memprakarsai Konferensi Asia Afrika. Non-blok ya. Betul, dan menentang setiap penjajahan dan agresi pelanggaran kedaulatan terhadap
negara lain. Sehingga Indonesia harus lebih keras lagi menentukan posisinya dalam melawan setiap agresi pelanggaran kedaulatan negara lain. Saya kira itu. Baik, terima kasih Bapak Rosyidin, dosen HI, Hubungan Internasional di FISIP Undip. Luar biasa pandangannya ke depan dan apa yang harus dilakukan di Indonesia sangat jelas. Usul dan minta adalah Indonesia keluar dari BOP yang nyata-nyata pemerakarsa perdamaiannya sendiri adalah melanggar perdamaian dan melanggar kedaulatan negara luar. Betul, ya Pak ya. Terima kasih, saksikan di tribunjateng.com, di medsos, di YouTube dan di koran cetak Tribun Jateng serta di media sosial Tribun Jateng. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.